Ya, peristiwa kebakaran yang melanda Museum Nasional Jakarta menjadi PR besar bagi pemerintah untuk memperbaiki mitigasi kebakaran objek vital di tanah air. Museum Nasional yang berusia lebih dari 2,5 abad ini menyimpan berbagai jejak sejarah bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama-sama. Bagaimana perbaikan langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa? Kita akan membahasnya dengan ahli kebakaran, Fatma Lestari. Selamat sore, Bu Fatma. Selamat sore. Bu Fatma, ini belajar dari peristiwa kebakaran Museum Nasional, langkah mitigasi seperti apa yang harus diperbaiki dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait hal ini? Baik, terima kasih banyak Mas. Jadi tahap pertama tentunya implementasi fire safety atau keselamatan kebakaran harus diidentifikasi terlebih dahulu risiko kebakaran apa saja yang mungkin terjadi di objek vital nasional, termasuk juga untuk kaji risiko ketiganya ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya kaji risiko ini nantinya bisa diketahui area-area mana yang merupakan gap atau area-area yang harus diimprove, mulai dari misalnya termasuk deteksi apinya, apakah sudah ada, atau smoke detector. Kemudian sistem proteksi kebakarannya bagaimana? Baik untuk sistem proteksi kebakaran aktif, yang terantisipasi ketika terjadi kebakaran, kemudian juga sistem proteksi untuk pemadaman kebakarannya. Nah, untuk objek vital nasional sebaiknya memang sistem proteksi kebakarannya khusus. Jadi mulai dari pendeteksi apinya yang terintegrasi dengan pemadam kebakaran. Sehingga ketika terjadi deteksi api yang masih dini, masih awal, itu bisa segera dipadamkan. Terus emergency response team yang ada di gedung tersebut atau objek vital tersebut juga harus diperkuat. Sehingga ketika api masih kecil bisa segera dipadamkan. Dan yang terakhir adalah kalau menurut saya dalam hal ini karena ini awalnya diduga berasal dari bedeng tukang ya yang sedang melakukan renovasi, maka menurut saya kontraktor safety management system atau kita kenal sebagai CSMS ini juga harus diimplementasikan. Jadi ketika vendor mulai bekerja di objek vital nasional ataupun gedung-gedung penting lainnya, itu harus ada komitmen terhadap K3 terlebih dahulu. Karena namanya kita mengundang tamu ya, mengundang orang bekerja di tempat kita, maka harus dipastikan bahwa vendor tersebut atau tukang tersebut menerapkan K3. Karena kalau tidak, maka yang terkena dampaknya adalah yang punya rumah atau tuan rumah atau yang pemilik gedung. Dan karena ini juga mengandung barang-barang yang bersejarah, sistem proteksi kebakarannya juga khusus. Jadi tidak boleh yang merusak benda-benda bersejarah tersebut. Tidak boleh sistem proteksi kebakaran mengandung air, karena itu akan merusak benda-benda bersejarah di situ ya. Jadi harus khusus. Gitu Mas. Oke, Mbak Fatma, ini kan biasanya kan kalau tadi Mbak Fatma mengatakan bahwa ada informasi terkait dengan orang pihak ketiga yang melakukan perbaikan, tapi juga ada juga informasi bahwa berasal dari pendingin udara di salah satu ruangan yang korslet seperti itu. Tapi yang ingin saya tanya, apakah memang mungkin habit warga atau bangsa Indonesia sendiri yang memang kurang aware terkait dengan mitigasi mandiri terhadap suatu situasi, misalkan biasanya kan kita ada fire drill misalkan seperti itu. Apakah hal tersebut memang sangat kurang di Indonesia menurut Anda? Ya, pertama-tama seharusnya kalau menurut saya harus ada unit K3L ya. Kalau di perusahaan kita kenal sebagai unit HSE. Maka dengan ada unit tersebut tentunya semua program-program K3 itu dapat dijalankan. Mulai dari kaji risikonya, apa saja yang dihadapi, kemudian tim tanggap daruratnya, tim yang mengatur seluruh kebijakan, prosedur, apa yang harus dilakukan. Dan ini yang menurut saya masih perlu digalakkan. Seperti di perusahaan, nanti akan bergulir program misalnya fire drill, kemudian inspeksi ya, inspeksi ke seluruh bangunan. Termasuk kalau tadi diduga kebakarannya karena pendingin ya AC. Kalau di situ ada korsleting, berarti instalasinya kah yang tidak standar, atau misalnya ada
sistem proteksi kebakarannya masih kurang. Tapi intinya begini, kalau sistem proteksi kebakarannya bekerja dengan baik, maka ketika api kecil itu akan segera terdeteksi dan kemudian dipadamkan. Nah, kalau terjadi kebakaran yang sangat besar, ada dua kemungkinan. Ada sistem proteksi kebakaran tetapi tidak bekerja. Ya. Atau tidak ada sistem proteksi kebakaran yang memang diterapkan di situ. Nah, termasuk juga kesiapsiagaan dari tim tanggap daruratnya. Apakah mereka sudah paham apa yang harus dilakukan? Termasuk juga pelatihan enggak, dilakukan simulasi enggak, fire drill enggak, gitu ya. Nah, semua ini menurut saya berawal kalau bisa semua gedung-gedung objek vital dan juga gedung-gedung atau institusi pemerintah, gedung-gedung yang vital itu harus punya unit HSE, sehingga dari situlah program mitigasi bisa dijalankan. Dan yang paling penting juga tadi kalau memang berasal dari kontraktor, maka ketika membawa kontraktor masuk ke dalam tempat kita untuk bekerja, harus dipastikan bahwa kontraktor tersebut memang menerapkan K3. Karena kalau enggak kan ketika terjadi kebakaran yang rugi ya kita sendiri ya, yang punya rumah gitu. Betul. Nah, betul. Mbak Fatma, terakhir, menurut Anda apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa kebakaran? Ya, kita masih menunggu hasil investigasinya ya. Ketika kita ingin mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau tidak, maka kita harus mengetahui faktor penyebab langsung. Misalnya faktor penyebab langsungnya tadi apakah dari korsleting listrik atau dari bedeng. Nah, itu penyebab langsung ya, api dari situ. Penyebab tidak langsungnya juga harus diketahui. Kenapa misalnya kok bedengnya bisa mengalami kebakaran menjadi sumber api? Mungkin ada kebijakan nggak? Seharusnya ya kalau menurut saya objek vital seperti ini tidak diperbolehkan. Ada bedeng tukang bekerja dengan tidak aman ya. Harusnya tidak boleh. Gitu. Harus dipastikan betul bahwa semuanya bekerja dengan aman, dengan selamat gitu. Karena kan benda-benda yang ada di situ adalah benda yang sangat berharga, yang umurnya udah ratusan jutaan tahun mungkin ya, sehingga harus dilindungi betul gitu. Dan ketika misalnya terjadi keadaan darurat kebakaran, itu harus cepat terdeteksi, harus cepat dipadamkan, dan juga melindungi seluruh benda-benda bersejarah yang ada di situ. Nah, ini memerlukan sistem proteksi kebakaran yang khusus menurut saya untuk objek-objek vital nasional. Dan tidak bisa istilahnya ada gap gitu. Ketika ada gap harus langsung diselesaikan. Dan menurut saya ini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, bangsa Indonesia, untuk mencegah hal-hal ini. Ini sebetulnya kejadian kebakaran ini bisa dicegah. Tetapi memang sekarang kita perlu effort, perlu upaya di awal pencegahan. Jadi jangan di belakang gitu ya. Dimulai diawali dari pencegahan. Pencegahan kebakaran bisa dilakukan misalnya dengan berbagai kebijakan, larangan merokok, larangan membawa benda-benda yang mudah terbakar, larangan mungkin menginap di situ. Misalnya contohnya bedeng ya. Harusnya bedeng yang tidak aman itu dilarang. Dan kontraktor safety management system. Baik, terima kasih Bu Fatma Lestari atas waktunya bergabung bersama kami di Sindo Sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bu, selamat sore. Sore, terima kasih Mas.